Iya, selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Yonal Putra Loi, dengan NIM 18704021 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Nah, saat ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah serta sistematika dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama yaitu manuskrip. Nah, menurut KBBI, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filosofi atau naskah baik tulisan tangan maupun ketikan. Manuskrip sendiri terdiri atas kata mano dan skrip yang diartikan sebagai tulisan tangan. Nah, manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu hingga masih ada sampai dengan saat ini. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu reproduktif. Nah, artinya karya ilmiah harus ditulis oleh peneliti dan penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Nah, pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua yaitu tidak ambigu. Nah, ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Nah, sebuah karya ilmiah harus memberikan penambahan secara detail tentang apa yang disampaikan dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang selanjutnya yaitu tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Nah, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang baku. Nah, penggunaan bahasa yang baku itu bertujuan agar mudah dipahami. Nah, penggunaan bahasa Indonesia atau penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Nah, ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembaca sendiri. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Nah, penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilahnya akademik dari bidang penelitian si penulis. Nah, hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapasitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiahnya. Nah, penggunaan kaidah atau istilah dari karya ilmiah itu menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Selanjutnya yaitu bersifat dekoratif. Nah, penulis pada penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata-kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keteruntukan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Nah, kedua hal itu sangat penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang disampaikan oleh penulis tanpa membingungkan. Selanjutnya terdapat kohesi. Nah, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya, ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Nah, sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Nah, selain itu penyampaiannya harus tepat pada sasaran dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya yaitu bersifat objektif. Nah, karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Nah, karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya yang tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kalimat efektif. Dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Nah, ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Nah, tujuan pengamatan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang terputar-putar
Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan dapat membuat pembaca semakin bingung. Nah, selanjutnya yaitu sistematika dari karya ilmiah. Nah, untuk penulisan karya ilmiah, itu sistematikanya terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dari hasil penelitian, serta kesimpulan. Dan juga yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, selanjutnya jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat perencanaan penulisan karya ilmiah. Jadi, hal-hal yang dibutuhkan dalam perencanaan penulisan karya ilmiah meliputi yang pertama, menentukan topik atau tema dari satu penelitian tersebut. Yang kedua yaitu kerangka penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat adalah survei lapangan. Yang kelima, menyusun biografi. Yang keenam yaitu menyusun hipotesis. Yang ketujuh yaitu penyusunan rancangan penelitian. Yang kedelapan, percobaan sesuai metode yang direncanakan. Yang kesembilan yaitu pengamatan dan pengumpulan data. Yang kesepuluh yaitu analisis dan interpretasi. Kemudian yang ke-11 yaitu merumuskan kesimpulan dan teori. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penelusuran kepustakaan yaitu yang pertama, peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Kemudian, relevan dengan permasalahan penelitian Anda. Yang ketiga yaitu diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya baik cetak maupun online. Nah, selanjutnya yaitu uraian tentang etika penulisan karya ilmiah. Nah, etika adalah norma atau standar peraturan berlaku tentang moral serta penyegaran serta pengarahan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Nah, etika penulisan karya ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan untuk bisa bertindak secara mandiri dalam menulis karya ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkannya. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang cara menulis sitasi. Nah, Modern Language Association atau yang lebih dikenal dengan nama MLA Style adalah sitasi yang dikeluarkan oleh MLA dengan rancangan yang sederhana. Nah, tujuan untuk mempermudah penulis dalam menulis sitasi. Biasanya gaya yang ditunjukkan dalam bidang humanoria dan bahasa Inggris. Nah, dalam panduan penulisan Sitiran Universitas Gadjah Mada, ciri penulisan MLA Style yaitu yang pertama, penulis ditulis lengkap dengan nama belakang dituliskan di depan. Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Kemudian yang ketiga yaitu kutipan pada halaman. Cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat yaitu pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format misal cetak atau online. Nah, yang terakhir yaitu pada sumber online cukup menampilkan tanggal dan bulan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Oke, demikian presentasi singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.